Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam pelintar semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas bagaimana cara pembuatan ZPT atau zat pengatur tumbuh atau biasa juga disebut dengan perangsang akar, komplit dengan anti jamur atau fungisida, dan komplit juga dengan anti hama atau insektisida dengan cara alami atau buatan sendiri. Oke, baik kawan-kawan, yang belum subscribe, belum dibagikan videonya, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu video ini, mudah-mudahan nanti punya manfaat bagi kita semua, khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang lain. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang kawan-kawan, ZPT dan anti jamur itu adalah sesuatu yang wajib kita miliki ketika kita akan membuat pembibitan kelapa sawit. Karena apa? Ketika kita akan menyemai kecambah, tentu nanti itu yang akan kita gunakan untuk supaya pertumbuhan akar itu semakin cepat bibit kelapa sawit kita, dan juga anti dengan jamur. Yang itu yang biasanya kecambah kita akan busuk kalau tidak ada anti jamurnya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat hal itu dengan cara yang mudah dan cara alami, dan insya Allah bahan-bahan yang kita akan gunakan ini adalah bahan-bahan yang selalu ada di rumah kita atau di dapur kita, dan insya Allah gratis tanpa harus kita beli. Oke, jadi kawan-kawan, yang kita siapkan dulu bahan-bahannya adalah ini. Yang pertama adalah bawang merah. Jadi bawang merah ini adalah berperan sebagai ZPT karena banyak mengandung hormon-hormon pertumbuhan. Yang kedua adalah kunyit. Jadi kunyit ini adalah perannya sebagai zat anti jamur atau fungisida, sekaligus juga anti hama atau insektisida. Setelah itu kita juga siapkan air biasa sebanyak setengah liter, dan kita siapkan juga ulekan, dan kita siapkan wadah ini, dan kita siapkan juga corong dan saringannya. Nanti kita akan menyaring ekstrak dari kunyit dan bawang merahnya. Oke, langsung saja kawan-kawan, kita coba haluskan bawang merah dan kunyit yang tadi kita sudah siapkan. Jadi kebetulan sudah saya siapkan ini kawan-kawan, kita tinggal mengulek, kita tinggal menghancurkan saja. Oke, kita coba hancurkan. Jadi kalau teman-teman ini ada punya blender di rumah, silahkan menggunakan blender. Kebetulan di tempat kami ini blendernya lagi rusak, jadi kita gunakan secara manual saja. Kuncinya yang penting bahan-bahan yang kita tadi siapkan itu, kunyit dan bawang itu kita haluskan, karena nanti tujuannya kita akan ambil ekstraknya atau saringnya kawan-kawan. Itu nanti akan berperan sebagai ZPT plus anti jamur. Jadi kita hancurkan kawan-kawan sehalus mungkin supaya nanti saringnya itu akan bagus kita nanti dapatkan. Paling bagus ini kawan-kawan menggunakan blender sebetulnya, tapi secara alami juga manual saya tidak apa-apa. Ini kita hancurkan. Kita hancurkan. Kurang lebih sekitar 2-3 menit kita ulek ini. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuat ZPT dalam jumlah yang banyak, silahkan bawang merahnya ditambah dan kunyitnya juga ditambah. Jadi kebetulan untuk hari ini kita hanya membuat sebanyak setengah literan saja air. Oke, kalau sudah hancur semacam ini kawan-kawan, kita masukkan ke dalam air tadi yang sudah kita siapkan. Kita ambil sendok dulu. Oke, jadi kita ambil tadi
masukkan di sini, kita supaya tidak ada. Kita ambil tadi ini, kita masukkan ke dalam air yang sudah tadi kita siapkan sebanyak setengah liter atau 500 ml. Oke, setelah itu baru kita aduk-aduk kawan-kawan. Kita aduk-aduk sampai betul-betul merata, sampai betul-betul bercampur dengan air, sehingga nanti ekstraknya akan kita dapatkan secara sempurna. Oke, kita aduk sampai merata, sampai betul-betul tercampur. Jadi kawan-kawan, kalau ingin membuat set PT dalam jumlah yang banyak atau misalnya 5 liter, jadi jumlah bawangnya ini kita silakan tambah. Jadi kalau untuk 5 liter itu usahakan kita gunakan bawang minimal 6 siung, dan kunyit kita gunakan minimal 3 siung. Jadi sebetulnya tidak ada takaran khusus kawan-kawan, karena ini adalah organik. Oke, kalau sudah ini begini, sudah dicampur merata, sudah diaduk-aduk. Nah, baru itu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan, yaitu botol tadi ini. Oke, jadi kita masukkan di sini corong, dan di atasnya ada penyaring. Oke, kita coba masukkan kawan-kawan. Oke, ini adalah set PT alami, tidak kalah dengan produk-produk yang dijual di pasaran. Oke, sudah penuh kawan-kawan. Oke, jadi perlu diketahui kawan-kawan, jadi untuk set PT ini atau set pengatur tumbuh ini yang biasa kita beli di pasaran itu adalah root up. Jadi root up ini adalah perangsang akar. Nanti tadi kita ganti dengan ini, dengan bawang merah dan ditan, yaitu sebagai anti jamur, kita ganti menggunakan kunyit ini tadi. Jadi ini adalah bahan-bahan alami yang tentunya selalu ada di dapur kita, dan insya Allah gratis, dan nanti tentu hasilnya juga tidak kalah dengan produk-produk yang ada di pasaran kawan-kawan. Oke, setelah itu kalau sudah tertiris semua kawan-kawan saringnya. Nah, ini sebetulnya sisa dari penghalusan bawang merah dengan kunyit tadi, itu bisa digunakan untuk pupuk juga. Silakan ditaburkan saja di permukaan pot kita, nanti itu akan menjadi pupuk alami untuk tanaman kita. Jangan dibuang kawan-kawan, ini bisa dijadikan pupuk. Oke, setelah itu kawan-kawan, kita diamkan selama 1 malam, jadi supaya proses fermentasi berjalan dengan baik. Setelah itu baru kita bisa gunakan. Dan kebetulan kawan-kawan, kemarin kami sudah membuat set PT plus anti jamur yang sudah jadi, yang sudah difermentasi. Jadi untuk aplikasinya kawan-kawan mudah sekali. Jadi untuk aplikasinya kita gunakan 100 ml atau 100 cc set PT yang kita tadi buat. Setelah itu dicampurkan di 2 liter air. Jadi sebetulnya tidak ada takaran khusus kawan-kawan, itu sebagai pengalaman saja yang biasa kami lakukan. Setelah itu kalau sudah dicampurkan dengan air 2 liter tadi, 100 cc tadi yang set PT plus anti jamur, setelah itulah baru kita aduk kembali, kita encerkan. Setelah itu baru kita masukkan ke cambah kelapa sawit kita. Setelah itu kita tunggu 2-3 menit. Setelah dia meresap di kecambah kita, barulah kita melakukan proses penyemaian di dalam polybag. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara membuat set PT plus anti jamur plus anti hama dengan cara alami, dan insya Allah bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada selalu di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.